Oke, sekarang kita membahas tentang fisiologi hidung. Nah, seperti biasa ketika membahas fisiologi, kita membahas dua aspek ini, yaitu yang pertama itu adalah fungsi, yang kedua baru kita bahas tentang prosesnya nih. Sekarang, apa fungsi dari hidung? Nah, fungsi dari hidung bisa dibagi jadi dua ya, yaitu sebagai fungsi organ respirasi dan juga fungsi sebagai organ sensorik. Atau fungsinya sebagai organ sensorik ini disebut sebagai indera ya. Di tubuh kita ada 5 indera. Nah, kali ini kita akan fokus membahas fisiologi hidung dengan fungsi sensoriknya, oke? Nah, setelah kita tahu fungsinya, bagaimana prosesnya nih? Nah, jadi gini, pada bagian atap dari hidung kita itu terdapat suatu lapisan mukus, yang mana lapisan mukus ini itu disebut sebagai mucosa olfactorius. Nah, lapisan ini itu disusun oleh 3 sel, yaitu ada sel reseptor olfactorius, ini yang akan sangat penting, kemudian sel basal dan sel penunjang. Sel reseptor olfactorius ini itu akan berfungsi sebagai penangkap atau sebagai sensor adanya bau yang masuk ke rongga hidung ya. Yang kedua itu ada sel basal. Nah, sel basal ini fungsinya untuk meregenerasi dari sel reseptor olfactorius yang sudah mati ya. Akan diganti sekitar 2 bulanan. Oke. Kemudian kalau yang sel penunjang, nah ini fungsinya untuk memproduksi mukus nih. Makanya di hidung kita kan banyak mukusnya, banyak sekretnya. Nah, seperti tadi yang sudah aku bilang bahwa proses menghindu ini atau proses mencium bau itu paling banyak terjadi prosesnya di sel reseptor olfactorius. Nah, bagaimana proses di sel reseptor olfactorius ini? Mari kita lihat. Jadi bayangkan ini adalah sel reseptor olfactorius. Jadi misal ini sel reseptor olfactorius ya, di atasnya ada silia-silia. Nah, ini kalau diperbesar itu segini nih ya. Jadi ini bagian kecil dari sel, oke. Nah, jadi nantinya molekul-molekul odoran ya, molekul odoran itu adalah molekul yang kita hirup dan kita persepsikan sebagai bau ya. Kalau di lidah itu molekulnya namanya testen. Ya, kalau di hidung odoran. Nah, odoran ini itu akan melekat pada ujung silia ya, pada ujung silia sel reseptor olfactorius. Oke. Nah, agar suatu zat itu bisa menjadi odoran, itu syaratnya ada 2, yaitu yang pertama, dia itu bisa menguap, yang kedua, molekul tersebut itu cukup larut air. Kenapa kalau molekul tersebut itu harus bisa menguap? Ya karena bau-bauan yang bisa kita rasakan itu semuanya kan berasal dari udara yang masuk ke rongga hidung. Nah, kalau dia nggak bisa menguap, bagaimana bisa kita hirup ke hidung, ya kan? Contohnya, benda padat yang nggak bisa menguap, apa? Meja. Emang kita bisa mencium bau meja? Kecuali mejanya habis ketumpahan kecap, susu ya. Yang kedua itu cukup larut air. Nah, kenapa kok harus cukup larut air? Ya karena untuk bisa melewati lapisan mukus ini dia harus larut air ya. Dia harus cukup larut air. Contoh dari keduanya ini apa? Contohnya ketika tanah kering ya, misal lagi cuaca panas, kemudian tiba-tiba turun hujan nih ya, jas. Nah, kan langsung nih muncul bau-bauan sedap menggoda gitu kan. Nah, kenapa kamu bisa timbul bau-bauan ketika hujan seperti itu? Karena saat panas, tanah-tanah ini itu tidak menguap. Nah, ketika dia kejatuhan air, baru deh dia menguap ya, menguap dalam molekul udara. Yang mana karena dia itu bersama dengan air, tentunya dia akan larut air sehingga bisa masuk ke hidung kita ya. Sehingga hidung kita lebih peka terhadap bau tanah tersebut dibanding ketika sebelum turun hujan ya. Nah, kepekaan hidung kita itu juga ditentukan oleh aliran udara yang masuk ya. Makanya ketika kita mengendus ya gitu, nah itu akan meningkatkan sensasi rasa. Sekarang bagaimana proses ketika odoran ini berhasil masuk ke silia pada sel reseptor olfactorius? Nah, jadi pada membran sel reseptor olfactorius itu terdapat reseptor nih ya, namanya reseptor protein olfaktori. Nah, di sini ini ada tempat melekatnya molekul odoran. Nah, ketika molekul odoran ini melekat pada reseptor protein olfaktori, adanya pelekatan ini itu akan merangsang pengaktifan protein G. Protein G ini adalah second messenger. Jadi karena dia itu cuma di sini nggak bisa masuk ke sel. Nah, yang menyampaikan pesan ini ya protein G ini. Nah, ketika protein G ini aktif, dia akan mengaktifkan enzim yang namanya adenilat siklase. Nah, aktifnya adenilat siklase ini itu akan mengubah ATP menjadi CAMP ya, cyclic adenosine monofosfat. Ya, ini ATP yang biasa buat energi ya. Nah, ketika ATP itu sudah diubah menjadi CAMP ini oleh adenilat siklase, baru deh seperti biasa, kandungan CAMP yang tinggi itu akan membuka
kanal natrium ya. Sebenarnya ini nggak cuma di hidung ya, di mana-mana juga gini. Nah, ketika kadar CAMP tinggi, natrium channel ini itu akan terbuka. Nah, karena natrium channel ini terbuka sehingga natrium itu pada masuk nih. Natrium kan konsentrasi tinggi di luar sel. Nah, ketika kanal natrium terbuka, dia akan berdifusi masuk nih. Nah, ketika natrium itu pada masuk, nah otomatis muatan di dalam sel itu akan menjadi lebih positif. Nah, ketika muatan di dalam suatu sel itu menjadi lebih positif, maka sel tersebut disebut mengalami depolarisasi ya. Nah, adanya depolarisasi ini itu akan memicu timbulnya potensial aksi ya. Potensial aksi ini nantinya akan diteruskan menuju ke saraf-saraf lainnya sehingga nanti pada akhirnya menuju ke nervus olfactorius ya. Nah, lebih lengkapnya gimana nih? Nah, lanjutannya itu kayak gini nih. Jadi, ini tuh yang panjang-panjang itu adalah reseptor sel olfactorius. Nah, pada manusia itu terdapat sekitar 5 juta sel olfactorius, yang mana di dalam 5 juta ini terdapat sekitar 1000 jenis ya. 1000 jenis reseptor olfactorius. Nah, masing-masing bau itu akan menempel pada reseptor olfactorius yang spesifik nih. Jadi misal bau A, dia akan nempel di warna ungu, bau B warna hijau, dan seterusnya ya. Tapi kalau misal bau sate kambing, bau nasi, bau makanan, dan lain-lain, itu merupakan kolektif ya. Dia nggak cuma satu molekul, tapi banyak molekul, sehingga lebih banyak reseptor olfactorius yang teraktivasi. Kemudian akan diintegrasikan di otak, sehingga kita bisa punya persepsi rasa kambing, rasa gulai, dan lain sebagainya. Oke. Nah, setelah molekul odoran tadi itu berhasil membuat adanya potensial aksi pada reseptor olfactorius, masing-masing jenis sel olfactorius ini itu akan bersinaps pada glomerulus ya, atau bola-bola saraf gini. Nah, jadi masing-masing glomerulus itu merupakan muara dari reseptor olfactorius tertentu. Misal nih, ini yang warna biru ya, berarti dia muara dari reseptor olfactorius yang warna biru nih. Nah, yang hijau berarti yang hijau nih ke sini. Ya, yang oranye berarti cuma yang oranye yang ke sini, dan seterusnya. Nah, makanya di bagian glomerulus ini semua reseptor olfactorius yang tersebar di mukosa hidung itu akan dipersatukan gitu. Nah, setelah itu masing-masing glomerulus ini dia akan bersinaps lagi nih pada sel mitral. Nah, sel mitral ini nantinya dia akan menguatkan bau-bau tersebut gitu, sehingga lebih peka hidung kita. Nah, kemudian dari sel mitral, masing-masing sel mitral ini dia akan bersatu membentuk serat saraf gini ya, yang mana nantinya serat saraf ini itu akan membentuk nervus olfactorius ya. Kalau ujung dari nervus olfactorius ini namanya bulbus olfactorius nih, dia berisi glomerulus ini ya. Nah, bulbus olfactorius ini ada dua ya, kanan kiri, masing-masing buat lubang hidung kanan sama lubang hidung kiri. Oke. Nah, nervus olfactorius ini nantinya dia akan dikirim ke otak. Jadi gini nih. Nah, jadi setelah terjadi potensial aksi pada olfactory tract yang akan membentuk nervus olfactorius, dia akan dikirim ke otak nih. Nah, sebelum sampai ke korteks sebagai pusat kesadaran, dia mampir dulu nih di bagian talamus dan juga sistem limbik ya. Nah, karena dia itu mampir ke sistem limbik, makanya dia memengaruhi respon perilaku kita terhadap bau nih. Ya, misalnya kita mencium bau-bauan yang nggak enak, kan langsung kita merasa mual, merasa nggak enak ya. Sebaliknya kalau kita misal mencium bau parfum pacar nih, wes langsung kan kita jadi hatinya seneng, berbunga-bunga gitu ya. Karena dia mampir ke sistem limbik. Sistem limbik ini dia yang memengaruhi perilaku kita. Nah, setelah sampai ke sistem limbik, baru dia diteruskan ke primary olfactory area pada cortex cerebri. Nah, disinilah terjadi proses kesadaran ya. Jadi kita bisa menginterpretasikan ini tuh bau apa, ini tuh baunya gimana dibanding bau yang lain, apakah kita pernah mencium bau ini sebelumnya apa tidak gitu ya. Nah, terus kan molekul odoran ini nggak mungkin dong nempel di sini seterusnya ya kan, dia harus dibersihkan gantian nih sama molekul odoran lain ya, dia nggak bisa nih di sini terus. Nah, makanya dia akan dieliminasi dari reseptor olfactorius ini oleh enzim-enzim yang diproduksi oleh mukosa hidung tadi ya. Jadi mukosa hidung tadi juga memproduksi enzim nih. Nah, enzim ini nanti akan menghilangkan molekul odoran ini sehingga buang deh. Nah, menariknya enzim ini itu mirip dengan enzim yang diproduksi di hepar ya, yang berfungsi untuk mendetoksifikasi racun dari makanan. Nah, makanya
beberapa peneliti juga berspekulasi bahwa enzim ini itu juga berfungsi untuk proteksi hidung kita, ya kan, karena molekul odoran ini kan berhubungan langsung dengan sistem saraf ya nantinya, seperti yang tadi sudah dibilang. Ya bayangkan kalau kalian nyium kotoran ayam, ya kotoran ayamnya nempel di sini